kuasa ucapan yang memerdekakan. Kita akan buka dalam Roma 1, kita baca Roma 1 ayat yang ke-17. Dipersilahkan Ibu Nani. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, disambung Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita kembali mengingat tentang peristiwa tahun 45, 49 atau sebelumnya, ketika bangsa Indonesia merdeka, sebelum merdeka dan sesudah merdeka mempertahankan sampai tahun 49, maka dalam setiap film-film yang ditampilkan, ya, tahun-tahun ini rupanya tidak ada film Indonesia yang mengisahkan tentang perjuangan, tetapi ada dua film kalau tidak salah buatan Belanda. Salah satunya film itu judulnya Uruk, ya, satu film yang cukup bagus. Nah, di sana setiap kali kita akan melihat bagaimana ketika tentara-tentara Indonesia itu berjuang, dan ketika mereka bertemu dengan temannya, mereka mengucapkan satu salam. Ya, salamnya itu bukan shalom atau yang lain, tapi yang mereka ucapkan salamnya itu adalah merdeka. Ya, dari setiap ujung-ujung, setiap kali ketemu mereka selalu bertemu kata sandi, kata salam yang diucapkan adalah merdeka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau melihat kondisi persenjataan tentara Indonesia itu amat sangat tidak memadai ketika dibanding dengan Belanda, lalu kemudian Inggris yang baru saja menang perang atas Jerman dengan persenjataan yang begitu luar biasa. Tetapi kata-kata merdeka itu, ya, yang selalu diperdengarkan, yang selalu didengungkan, ya, sebelum peristiwa kemerdekaan, pada saat peristiwa Sumpah Pemuda, kata itu pun juga diucapkan. Maka itu menjadi sebuah kata, kalau boleh saya katakan, menjadi sebuah kata-kata iman, ya, karena kemerdekaan itu belum dilihat, tetapi kemerdekaan itu sudah diyakini oleh bangsa Indonesia bahwa suatu saat kemerdekaan itu pasti dimiliki. Dan satu hal, ketika kata merdeka itu diucapkan, ada sebuah semangat yang luar biasa, ada sebuah keberanian yang luar biasa, ya. Seperti pidatonya Bung Tomo, kalau tidak salah waktu Bung Tomo berpidato untuk membakar semangat arek Surabaya, umurnya masih di bawah 30 tahun. Tetapi beliau telah berani menyampaikan satu kata-kata kemerdekaan untuk Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya apa? Ketika kata merdeka itu diperdengarkan di seluruh Nusantara, kalau boleh saya katakan, kata merdeka itu menjadi sebuah magnet, ya, sebuah magnet yang membius, sebuah magnet yang menghipnotis seluruh rakyat Indonesia bahwa mereka pasti merdeka. Ucapan adalah suatu hal yang penting di dalam kehidupan orang percaya. Mengutip dari Pastor Joel Osteen dalam salah satu khotbahnya, bahwa ketika kita mengucapkan, ya, kata-kata kita itu adalah kata-kata berkat, maka kita sedang menyirami apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Tetapi ketika kata-kata kutuk yang kita ucapkan, maka kita juga akan menyirami apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Artinya, ketika kata berkat itu yang kita ucapkan, maka berkat itu yang terjadi. Tetapi ketika kutuk yang kita ucapkan, maka kutuk itu yang terjadi. Nah, dari pembacaan Roma 1 ayat 17 dan Roma 10 17, dengan jelas dikatakan
bahwa hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu hidup kita oleh karena iman. Ya, hidup kita semata-mata oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa di atas segala kuasa dan yang terlalu sanggup untuk menolong dan memberkati kita dalam segala situasi dan kondisi. Ya. Dan satu hal juga harus diingat, bagaimana kita bisa mempunyai iman yang membuahkan mukjizat, iman yang memberkati, iman yang mempengaruhi rumah tangga, iman yang mempengaruhi bisnis, iman yang mempengaruhi pendidikan, iman yang mempengaruhi pelayanan, maka tidak bisa dilepaskan dengan pendengaran akan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa manusia biasa, tetapi atas seizin Tuhan laut terbelah atas perintahnya. Elia manusia biasa, dalam kitab Ibrani dikatakan, tetapi dengan iman ketika dia meminta api turun dari langit untuk membakar persembahannya, maka api itu turun dari langit. Artinya ketika Ibrani 10, Yesus Kristus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, maka artinya kuasa daripada iman kita kepada Tuhan itu pun juga tidak akan pernah berubah. Ya. Tetapi adakah di dalam kehidupan kita ini mempunyai keyakinan yang kuat? Di dalam hidup kita ini mempunyai satu keyakinan yang besar bahwa Tuhan itu lebih daripada segala-galanya. Ketika orang percaya itu beriman, maka dia sedang melampaui kekuatannya sebagai manusia. Ketika orang percaya beriman, dia sedang melampaui hikmatnya. Ketika orang percaya beriman, dia bisa melampaui segala sakit penyakit yang mungkin sudah divonis tidak dapat disembuhkan. Artinya ketika orang percaya itu beriman, maka oleh karena imannya itu dia akan melampaui keterbatasannya sebagai manusia. Karena ketika kita beriman Tuhan yang bekerja, ketika kita beriman Tuhan yang bertindak, ketika kita beriman Tuhan yang memberkati. Saudara bisa bayangkan, Petrus semalam-malaman dia tidak dapat ikan, tetapi ketika dia beriman kepada Tuhan, dia melakukan yang diperintahkan oleh firman Tuhan, perahu itu penuh dengan ikan. Dan rupanya ikan yang didapat oleh Petrus hari itu adalah ikan yang paling banyak sepanjang hidupnya menjadi seorang nelayan. Jadi prestasi-prestasi Petrus yang lalu itu tidak sebanding, tidak pernah menandingi ketika dia beriman kepada Tuhan. Di hadapan 5.000 orang, di hadapan murid-murid, ketika Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan dan memberkati, 5 roti dan 2 ikan itu memberi makan 5.000 orang. Ya, dan murid-murid melihat dan orang banyak itu melihat bagaimana Tuhan membuat sesuatu yang melampaui batas akal pikiran mereka. 5 ditambah 2 sama dengan 5.000. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua dan yang ketiga, di sana dikatakan ialah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya dan selalu berbuah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Kesukaannya ialah Torah Tuhan. Firman Tuhan bagi orang percaya itu harus mendarah daging. Setiap denyut jantung, setiap denyut nadi orang percaya adalah firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu menjadi kesukaan, ya, artinya firman Tuhan itu mempengaruhi di dalam hidupnya, mulai ujung rambut sampai telapak kaki dipengaruhi oleh firman Tuhan. Sudah bisa bayangkan ketika hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan, ketika yang kita pikirkan itu dipenuhi oleh firman Tuhan, dan ketika yang kita ucapkan itu adalah firman Tuhan, maka saudara lebih daripada seorang yang bernama Superman. Ya, kalau Jawanya Superman gitu. Itu yang terjadi dan harus terjadi. Sehingga firman Tuhan mengajar supaya dalam kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sudah berubah, kehidupan yang mengalami kelahiran baru, kehidupan yang mengalami satu kepenuhan Roh Kudus. Karena hal inilah yang membuat di dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Kalau kita belajar dari sejarah gereja mula-mula, ya, kita bisa melihat bagaimana jemaat yang mula-mula itu mampu mensupport, ya, keberadaan jemaat, mensupport keberadaan penginjilan, mensupport keberadaan kemajuan daripada pelayanan rasul-rasul. Mengingat mereka dalam kondisi penjajahan orang Romawi, mengingat mereka dalam incaran daripada ahli Taurat, orang-orang Farisi yang selalu berusaha mencari kesalahan mereka. Tetapi jemaat Tuhan tetap eksis, dalam arti Tuhan punya cara sendiri memberkati di dalam kehidupan jemaatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Elia bertemu dengan janda di Sarfat, janda di Sarfat ini ngomong, tepungku hanya sedikit, minyakku hanya sedikit, ini hanya bisa buat satu adonan roti. Lalu Elia bicara, "Mak, buat lebih dahulu roti itu untukku, maka tepung itu tidak akan habis, minyak itu tidak akan habis." Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika janda yang ada di Sarfat mendengar akan hal itu, dia melakukannya. Janda di Sarfat beriman kepada Tuhan. Janda di Sarfat percaya kepada firman Tuhan. Dan itu yang membuat tepung sedikit, minyak sedikit tidak habis. Sampai kurang lebih 3,5 tahun kekeringan yang terjadi, janda di Sarfat dan anaknya dan Elia ini dipelihara dengan caranya Tuhan yang tidak masuk akal. Janda Nabi pada zaman Elisa, karena hutangnya yang begitu banyak, "Kamu punya apa di rumah?" "Hanya sebotol minyak." Saudara bisa bayangkan hutangnya 100 juta, modalnya untuk bayar itu mungkin, ya, gambarannya hanya 1 botol yang berisi minyak. Loh, amat sangat secara manusiawi tidak mungkin. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ada banyak hal yang tidak mungkin, ada banyak hal yang mustahil yang bisa kita lakukan. Situasi, kondisi seperti PPKM sekarang ini, secara manusiawi, hitungan manusiawi, untuk boleh mengembangkan usaha, untuk boleh maju, untuk boleh bergerak, secara mata manusiawi, secara hikmat manusiawi, itu tidak mustahil. Tetapi beda ketika Elisa berkata, "Cari botol sebanyak-banyaknya dan tuang botol yang berisi minyak itu ke botol-botol yang lain." Saudara bisa bayangkan dan saudara bisa lihat dari firman Tuhan, ketika janda Nabi ini menuangkan botol, dia tidak melihat dengan matanya. Karena apa yang kita lihat dengan mata, apa yang kita lihat dan bisa kita pikir,
itu segala sesuatu yang membawa kepada kekhawatiran. Ya. Tetapi janda Nabi ini dia melakukannya dengan pintu tertutup, dengan jendela tertutup. Artinya janda Nabi ini melakukan mengisi botol-botol yang kosong itu dengan iman. Dan ketika janda Nabi ini beriman, Tuhan yang bekerja. Tuhan yang membuat minyak satu botol itu tidak pernah habis. Terus diisi, terus diisi, terus diisi. Dan akhirnya minyak botol yang ada di rumah itu penuh dan dijual. Dan firman Tuhan katakan janda ini bisa membayar lunas hutangnya dan hidup dari sisanya. Hari-hari ini apa yang saudara sirami dalam hidup ini? Hari-hari ini perkataan apa yang saudara sirami dalam hidup ini? Ketika hari-hari ini yang saudara sirami adalah kata-kata kutuk, kata-kata kegagalan, kata-kata kelemahan, ingat baik-baik, maka itu yang akan terjadi. Ada sebuah perumpamaan, ada seekor gajah ketika dia sejak kecil dia dirantai kakinya. Ya. Dan ketika sudah besar rantai itu dilepas. Tetapi gajah ini dia tidak mau pergi kemana-mana, dia tetap di situ. Lalu ketika ditanya kepada pelatihnya, mengapa bisa? Karena gajah ini di pikirannya dia masih dirantai. Ya, demikian juga ketika kita mengucapkan kata-kata kutuk, kata-kata lemah, maka itu yang terus dingiang-ngiangkan di telinga kita. Kutuk gagal, lemah, tidak mungkin, mustahil. Maka itu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Ketika yang saudara ucapkan adalah kata-kata iman, kata-kata berkat, saya sembuh, saya sehat, saya diberkati, saya sukses karena Tuhan memberkati saya, maka kesuksesan, berkat Tuhan, pertolongan, mujizat itu yang menyertai dalam hidup kita. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Jadi perkatakan kata-kata iman. Meskipun itu tidak sesuai dengan apa yang saudara lihat. Mungkin ketika saudara mulai belajar berkata-kata dengan iman, Tuhan memberkati tokoku, Tuhan memberkati usahaku. Loh, Tuhan kok masih sepi? Katakan Tuhan memberkati, kok masih sepi? Katakan Tuhan memberkati. Saudara, seperti sebuah bangunan, kalau masih dipasang dasar, itu belum lihat bangunannya. Ketika dipasang bata baru 2-3 susun belum terlihat. Tapi kalau sudah dipasang bata sampai tinggi, ya, rumah itu akan terlihat. Nah, gambarannya iman seperti itu. Ketika saudara beriman hari ini seperti halnya Abraham, ya. Ketika saudara beriman hari ini mungkin saudara belum lihat. Mungkin 1 minggu saudara beriman saudara belum lihat. Tetapi coba perlahan dan pasti, seperti tunas pohon yang dari kecil, dari biji yang tidak lihat apa-apa, dia mulai tumbuh. Ishak ketika menanam di Gerar, dia menanam dengan iman. Ketika benih itu ditabur, dia beriman, benih itu tumbuh. Dan ketika benih itu tumbuh, dia beriman, benih yang tumbuh itu tumbuh terus menjadi besar. Dan dia beriman yang sudah tumbuh besar itu akan mengeluarkan bulir-bulir gandum. Dia beriman. Dan sampai akhirnya Ishak menuai hasil daripada imannya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, perkatakan kata-kata berkat itu. Perkatakan kata-kata yang menguatkan di dalam kehidupan kita. Jangan kata-kata keluhan, jangan kata-kata kutuk. Mungkin saudara mencoba mengutuk orang lain, mungkin saudara coba menghina orang lain, merendahkan orang lain. Ingat baik-baik, ketika saudara mengucapkan itu, maka itu didengar oleh telinga saudara. Dan ketika telinga saudara mendengar, sebenarnya saudara sedang
melakukan sesuatu yang salah atas kehidupan saudara. Tetapi katakan pengucapan syukur, katakan berkat, katakan kuasa Tuhan, katakan pertolongan Tuhan, maka itu yang akan terjadi. Ya, di tengah-tengah PPKM, di tengah-tengah pandemi saat sekarang ini, kuasa perkataan iman yang akan memerdekakan di dalam kehidupan kita. Kita boleh dimerdekakan dari segala kesulitan, dari segala kesukaran, oleh karena kita selalu memperkatakan firman yang penuh dengan iman itu. Maju terus, perkatakan kata-kata iman, perkatakan kata-kata berkat, dan jadilah menurut iman. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.